hampir saja menjadi korban penipuan. Itulah yang dialami mantan artis era 80-an, Neno Warisman. Berawal saat si pelaku penipuan berpura-pura menanyakan paket perjalanan umroh kepada Neno dan kemudian mengaku sebagai salah satu tim kreatif hitam putih Trans 7. Tak lantas percaya, wanita yang sekarang aktif di dunia religi itu kemudian menghubungi Trans 7 untuk mencari kebenaran. Ya, jadi saya layani seperti orang biasa aja, cuma dia kemudian merangkai cerita sedemikian bagusnya sehingga tidak satu pun di antara saya dengan teman-teman saya itu menaruh curiga sedikit pun karena dia memang sudah lihai. Nah, ini yang harus diwaspadai adalah orang yang sangat lihai karena sudah sangat terbiasa berbohong dan dia mungkin juga sudah memiliki semacam skenario yang banyak gitu. Kalau gini buktinya ketika sudah ketahuan terus dia bersujud-sujud, dia mau minta ampun, semakin ketahuan lagi bahwa dia itu berbohong gitu. Tapi alhamdulillah ya berkat kerja sama saya dengan asisten dan dengan paman saya itu kita akhirnya terus bisa membuat dia sampai meminta maaf saat itu juga gitu dan mengambil uangnya untuk dikembalikan. Ada teman saya yang sedang duduk bersama saya, dia pengusaha. Terus ditawarkan, jadi terus saya jadi ingat kan, kita nggak ngurus itu sebenarnya, tapi terus jadi ingat ketika udah mulai ada sedikit ini, tanya aja deh sama si produser gitu, ini ada gini, semakin meyakinkan gitu ketika memang meyakinkan ketika produser bilang begini, ya ini pasti ini bohong nih orang ini gitu. Tadi karena dia bukan saya yang ditawarin, bukan. Termakan kelihayan pelaku memainkan peran, Neno sempat mentransfer sejumlah uang pada si penipu yang juga berpura-pura sakit parah. 1,4 juta untuk dia beli obat. Untuk dia beli obat saja gitu. Karena dia bilang, saya ketinggalan ATM, saya harus minum obat gitu kan. Ya udah. Devi Fortuna masih berpijak. Beruntung, aksi busuk itu akhirnya terungkap. Dengan linangan air mata, si penipu meminta maaf, meski entah benar menyesal atau hanya bersandiwara. Maafin saya Pak, doain saya nggak melakukan seperti itu. Ya, doain saya tidak melakukan hal. Belum diulang, Ya. belum saya pencet. Buat Bunda Neno Warisman yang udah baik hati, maafin saya sekali lagi untuk Trans 7 saya juga minta maaf. Insya Allah saya tidak akan melakukan ini pelajaran buat saya mohon maaf sekali lagi untuk Trans 7. Siap Pak. Makasih ya Pak. Serupa dengan Neno Warisman, modus penipuan juga menghinggapi musisi muda Kevin Aprilio. Alih-alih mendapat untung besar, anak sulung ADMS dan Memes ini harus rela kehilangan 8,5 miliar rupiah akibat investasi fiktif yang dijalankan seseorang bernama Tommy Y. Simanungkalit. Tawaran investasi dengan return tinggi bahkan sempat menipu para eksekutif dan pengusaha hingga miliaran rupiah. Ini sebenarnya kasus ini mulai ada di TV atau di media itu karena ada yang ngelapor. Artinya ada korban selain saya gitu yang ngelapor uangnya hilang. Jumlahnya juga miliaran. Nah, cuman dia juga kebetulan kenal saya juga. Kita sesama korban lah. Lu hilang berapa bro gitu-gitu dah. Ya memang saya hilang segitu. Ada 8 miliaran adalah yang dikelola sama Tommy Simanungkalit ini. Nah, Tommy ini istilahnya kalau saya memang nggak ngelapor. Kenapa? Karena saya mikir saya mending ngurusin. Jadi uang itu kan sebenarnya bukan uang saya. Jadi ada uang orang yang orang titip ke saya taruh di situ. Saya itu cuma middleman aja. Saya berani naruh di dia karena dia itu saya ngeliat mobilnya, rumahnya apa ya istilahnya ya memukau lah, dan istilahnya kita jadi seperti percaya bahwa nih orang kalau ada apa-apa bisa ganti gitu. Tapi kenyataannya ternyata setelah saya mau minta pertanggungjawaban saat itu hilang, saya ke rumah dia, ternyata dia punya nasabah banyak.
nasabah-nasabah yang lain ini juga hilang duitnya. Ada yang 3M, ada yang 2M, ada yang 8M. Berarti mungkin 100M dia kelola ada kali. Waduh. Ya pokoknya aku rugi banget lah. Sampai jual ini itu kok. Rugi. Ya ini itulah pokoknya. Ya intinya rugi. Tapi ya kalau saya bawa senang aja. Maksudnya ya kita hidup ini kan uang juga nggak dibawa mati gitu. Jadi kita ya ambil aja hikmahnya gitu. Kita nggak usah apa ya. Kalau sedih dipikirin kayaknya gimana gitu. Jadi lebih baik saya positif aja gitu. Maksudnya ya jadi banyak belajar juga sih.